Iya, kita akan belajar ini saudara tentang dua cara pandang manusia tentang Allah, ya. Karena saya katakan tadi bahwa cara pandang itu sangat menentukan keputusan dan sikap kita. Dan kita belajar, dari, ilustrasi ataupun perumpamaan yang Yesus ajarkan, yaitu di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Dikatakan, "Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang, Yesus mengatakan perumpamaan ini." Jadi ditujukan kepada orang yang merasa diri benar, yang merasa dirinya baik, yang merasa dirinya nggak salah, orang yang salah. Nah, saudara perhatikan, perkelahian, pertikaian, perselisihan gara-gara apa? Ayo, gara-gara apa? Pasti gara-gara merasa diri benar. Iya kan? Gara-gara merasa diri benar. Nah, perkelahian, pertikaian itu semua gara-gara merasa diri benar. Nah, Yesus sedang mau bilang ini ya, perumpamaan ini. Ayat 10, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Ayo, berarti sama-sama orang-orang yang percaya kepada Allah dong. Karena orang percaya kepada kalau di masa kini berarti orang Kristen gitu. Kalau di masa kini. Oke. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Yang lain pemungut cukai. Nah, saudara perhatikan, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Saudara tahu, pemungut cukai adalah pekerjaan yang paling tidak disukai di zaman itu. Karena mereka sama seperti perampok, saudara. Ya, oke, mari kita perhatikan lagi. Kita lanjut. Lalu orang Farisi ini berkata, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari penghasilanku. Ya kan? Itu orang Farisi berdoa. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani mengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang, saudara, kasih lagi aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, saudara perhatikan, biasanya manusia lebih mudah untuk melihat kesalahan orang lain dibanding untuk melihat kesalahan sendiri. Sekali lagi, manusia cenderung sangat mudah untuk melihat kesalahan orang lain dibanding untuk melihat kesalahannya sendiri. Manusia itu cenderung mudah untuk mengobservasi orang lain dibanding mengobserv dirinya sendiri, ya. Nah, tapi hari ini mari kita introspeksi, mari kita mengobserv diri kita sendiri, mari kita melihat diri kita sendiri, bagaimana kita di hadapan Allah sebenarnya, bagaimana sebenarnya kita. Dan kisah ini digambarkan kepada orang-orang yang ada di dalam gereja. Kisah ini digambarkan oleh orang-orang di dalam gereja. Saya sebagai gembala dan saya juga sudah lama di dalam pelayanan ini, saya banyak melihat tipe orang di dalam gereja. Saya banyak melihat tipe orang di dalam kekristenan, saudara. Ada orang menganggap dirinya paling rohani dibanding orang lain. Ada menganggap dirinya paling baik dari orang lain. Ada orang yang menganggap dirinya paling berpengalaman dibanding orang lain. Apalagi kalau dulu dia dari satu gereja yang sangat dia dipakai, lalu dia pergi ke satu kota atau dia pergi ke satu tempat, pastikan dia pindah ke gereja yang lain biasanya ya. Di sana dia biasanya, saya di tempat saya dulu, di tempat saya dulu, di tempat saya dulu. Akhirnya dia mulai menceritakan semua pengalaman-pengalaman yang pernah dia alami. Salah enggak? Enggak salah. Tapi kalau motivasinya lebih kepada meninggikan diri, maka itu akan menjadi sebuah kesalahan. Tapi kalau motivasinya merendahkan orang lain, itu akan menjadi sebuah kesalahan. Nah,
Mari kita melihat hal-hal ini sebenarnya sebuah realita yang terjadi, saudara. Lalu saudara mari kita perhatikan orang Farisi, ya, cara berpikir orang Farisi itu, saudara. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain." Artinya apa? Orang Farisi ini menganggap dia adalah orang yang beribadah karena dia yang mengerti tentang firman, dia yang mengerti tentang kitab suci, dia yang beribadah, tapi sebenarnya dia tidak melakukan sebenarnya. Dia tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Sama seperti yang pernah saya katakan, ada banyak orang semangat, ya, ada banyak orang semangat melayani pekerjaan Tuhan, tetapi tidak semangat untuk berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Sekali lagi, ada banyak orang begitu semangat, ada banyak orang begitu semangat memberikan sumbangan, memberikan derma, memberikan bantuan-bantuan sosial, semangat sekali, tetapi dia tidak semangat untuk beribadah, untuk benar-benar segenap hati mengasihi Tuhan. Ada banyak orang begitu semangat memimpin pujian di dalam gereja, tetapi tidak semangat membangun hubungan intim dengan Tuhan. Nah, di sini saudara menjadi sebuah dualisme yang sangat banyak manusia lakukan. Kemarin Ibu Olin ngomong sama saya manusia itu ada memiliki dua kepribadian ganda. Kepribadian ganda. Ya, dua kepribadian ganda. Kalau di office bisa memanage pekerjaan dengan baik tuh. Kalau di office bisa memanage pekerjaannya dengan baik, tapi keluarganya nggak bisa dimanage dengan baik. Kalau di sama klien bisa baik banget sama klien nih. Wah, iya oke, iya silakan. Wah, tapi kalau sama suami, waduh, nggak pernah dilayani, nggak pernah dibaikin ya. Ya, kalau sama jemaat bisa, ya, baik banget. Tapi ketika di rumah nggak ada baiknya sama sekali. Kadang-kadang saudara kita ini banyak melakukan dua kepribadian ganda. Nah ini sebenarnya nggak boleh. Ini nggak boleh. Kita itu terbuka. Kita itu harus jujur di hadapan Tuhan hari ini. Nah orang Farisi itu begitu. Dia itu beribadah. Dia itu tahu kitab Taurat. Dia itu sangat semua tahu. Tetapi apa saudara? Orang Farisi ini dia nggak melakukan kehendak Tuhan. Bukan cuma nggak melakukan kehendak Tuhan, bahkan menganggap dirinya paling benar daripada orang lain. Nah ini orang Farisi. Ini spirit Farisi saudara. Ini spirit Farisi. Apa itu? Ya, menganggap diri lebih baik dari orang lain. Ya, dia berkata, aku ini kan bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan penjinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku. Wow, ini kelihatannya bagus ya. Ini tindakan-tindakan etis, ya, tindakan-tindakan etis. Kelihatannya moralnya bagus, Tapi saudara perhatikan hatinya nggak bagus. Saya kemarin katakan, kita ini ada di tahun integritas. Tapi integritas yang kita sedang belajar kali ini, itu bukan integritas menurut standar manusia, moral manusia. Nah kalau integritas menurut standar moral manusia, ini orang Farisi sangat berintegritas, saudara. Sangat berintegritas. Tapi saudara, kita mau belajar integritas, kita menurut standar firman Tuhan. Menurut standarnya kebenaran. Kita bukan sekedar baik, tapi kita benar. Ya, nah ini orang Farisi, saudara. Ya, yang pertama ini orang Farisi. Yang kedua adalah pemungut cukai. Yang kedua adalah pemungut cukai. Pemungut cukai ini bilang begini. Pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani mengadah ke langit. Bayangkan dia nggak berani mengadah ke langit, dia benar-benar menyadari siapa diri dia. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Tuhan kasihanilah aku orang berdosa ini. Nah saudara, Yesus berkata dari antara dua orang ini mana yang dibenarkan. Jelas Yesus berkata tadi yang dibenarkan adalah pemungut cukai ini.
sekalipun dia tidak disukai banyak orang, sekalipun dia tidak disenangi banyak orang, tapi dia memiliki kejujuran di dalam hatinya. Dia memiliki kejujuran di dalam batinnya, bahwa dia adalah manusia yang nggak sempurna, bahwa dia manusia yang berdosa, bahwa dia manusia yang tidak layak di hadapan Tuhan. Saudara, mari perhatikan baik-baik, mari perhatikan diri kita baik-baik. Semua kita ini adalah manusia yang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Perhatikan itu. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara masih ingat ketika Yesus menyelamatkan seorang wanita yang ketahuan berzina? Apa kata Yesus kepada banyak orang? Kalau ada di antara kamu yang tidak berdosa, lemparlah wanita ini. Siapa yang pertama kali melempar, bahwa dia orang yang tidak pernah berdosa. Perhatikan saudara, bahwa tidak ada seorang pun yang berani melempar wanita ini. Artinya apa? Bahwa mereka menyadari mereka adalah orang yang berdosa. Hari ini, para wanita-wanita di tempat ini, ada si Salina, ada Sening, ada Ibu Musyen, ada Ito Yana, ada Sis Lovelyn, ada Chelsea, ada Sis Rosita, ada yang lain semuanya, Ibu Elis. Siapa di antara kalian di sini yang sudah sempurna dan yang merasa bilang, saya nggak berdosa, saya orang baik, boleh kasih emotion, kasih reaction, angkat tangan? Tidak ada. Tidak ada. Bahkan sikap dan perilaku kita pun, suami kita pun kadang-kadang kita nggak tahu. Tapi sadarkah saudara, mengapa Yesus bisa berkata, mengapa Tuhan bisa berkata, sesungguhnya pemungut cukai ini yang dibenarkan. Tuhan lebih menyelidiki hati. Tuhan lebih menyelidiki sikap hati kita, saudara. Nah, ini cara pandang. Di mana letak perbedaannya? Orang Farisi cara pandangnya adalah cara pandang orang beragama. Orang Farisi cara pandangnya adalah cara pandang orang beragama. Karena orang beragama lebih kepada perbuatan baik. Tapi kekristenan bukan sekadar beragama, Bapak Ibu. Bapak Ibu lagi, Ibu-ibu. Ya, kekristenan bukan sekadar beragama, tapi kekristenan itu lebih kepada sikap batin. Lebih kepada sikap batin. Lebih kepada sikap batin. Ya, sikap batin yang benar-benar mencintai Allah, mengasihi Allah, yang benar-benar merendahkan hati. Sikap batin. Nah, sikap batin ini nggak boleh sekali. Saudara nggak boleh bilang cuma sekali, ya Tuhan ampuni, lalu enggak. Ini saudara setiap hari mendisiplinkan diri. Saudara memang benar-benar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kemarin di KOM 200 saya ajar itu, tentang miskin di hadapan Allah. Di KOM 200 saya ajar itu, tentang miskin di hadapan Allah. Nah saudara memiliki sikap hati. Nah dari sini kan kita dapat melihat ya dua cara pandang manusia ini. Mana yang berkenan di hadapan Tuhan? Mana yang berkenan di hadapan Tuhan? Ternyata yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang menyadari dirinya bahwa dia sangat-sangat berdosa, bahwa dirinya adalah orang yang benar-benar memerlukan pertolongan Tuhan, memerlukan anugerah Tuhan, orang-orang yang memerlukan kasih karunia Tuhan. Ini saudara, ya. Nah, jadi mari hari ini kita memiliki mentality ataupun memiliki cara pandang sama seperti pemungut cukai ini saudara. Ya, sama seperti pemungut cukai. Lalu saudara, dalam bentuk aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana? Kan begitu. Bagaimana? Nah kalau tadi kita bilang bahwa semua manusia sudah berdosa, manusia sudah jatuh dalam dosa, artinya ketika saya jumpa sama Ibu Elis, saya harus sadar bahwa Ibu Elis ini adalah orang yang pernah ada di dalam dosa. Betul dong? Saya ketika jumpa sama Ibu Salina, saya harus sadar bahwa Ibu Salina ini adalah orang yang pernah jatuh di dalam dosa. Bahkan saya pun harus menyadari diri saya. Saya ini adalah orang yang pernah jatuh di dalam dosa. Orang yang pernah bergelimang dalam dosa. Karena semua kita telah hidup dalam dosa. Setuju? Sampai sini? Setuju ya? Jadi ketika saya berjumpa dengan Ibu Elis dan saya melihat kekurangannya, contoh gitu, saya melihat kekurangannya, kelemahannya, saya nggak boleh menghakimi dia. Saya nggak boleh menghakimi dia. Karena kalau saya menghakimi Ibu Elis, bahwa berarti saya punya spirit Farisi. Saya menganggap diri saya lebih benar dari Ibu Elis. Saya menganggap diri saya lebih baik dari Ibu Elis. Ini spirit Farisi.
Lalu apa yang Tuhan mau beritahu? Ketika saya lihat Ibu Elis berdosa, ketika saya lihat Ibu Elis salah, saya nggak menghakimi dia, saya nggak menjelekkan dia, bahkan saya tidak memburukkan dia. Tetapi yang saya lakukan adalah saya pertama mendoakan dia. Yang kedua, saya mulai menjadi berkat buat dia. Menolong dia, saya harus menjadi penolong buat dia, bukan semakin menjauhkan diri, bukan semakin menjauhi dia. Nggak boleh, saudara, nggak boleh. Itu spirit Farisi. Pokoknya spirit Farisi adalah menganggap diri lebih baik dari orang lain, menganggap diri lebih benar dari orang lain. Nah, penghakiman itu biasanya didasari kamu salah, saya benar. Gitu loh. Tapi kalau kita merasa diri kita juga adalah orang nggak benar, kalau kita merasa diri kita adalah orang yang nggak baik, saya percaya juga pasti kita akan sulit untuk menghakimi orang lain. Contoh nih ya. Contoh, kalau saya kan dulu kan sebelum bertobat kan pemain penjual narkotika ya, jual ganja gitu ya, jual ganja. Nah, contoh nih, kalau sama-sama buat dosa nih, sama-sama buat dosa ya. Contoh sama-sama buat dosa, berdua ini buat dosa lah gitu. Tiba-tiba saudara, tiba-tiba ada orang bilang, kamu buat dosa itu ya gitu. Yang satu ini dituduh. Kira-kira teman yang satu lagi ngakuin nggak? Oh iya dia buat dosa, dia buat dosa. Dia. Kira-kira begitu enggak? Paham nggak maksudnya? Oke. Contohnya nih, saya dengan teman saya, kami sama-sama buat salah, buat dosa, gitu ya. Berdua nih, berdua mencuri. Kami bilang jangan kasih siapa-siapa ya, karena kita sama-sama pencuri. Tiba-tiba ada orang lain nih, datang, bilang sama saya, Daniel kamu mencuri ya? Kira-kira teman saya yang tadi mencuri itu malah mendukung saya nggak, bilang, oh iya dia pencuri. Kira-kira begitu enggak? Ibu Elis, kira-kira dia tuduh saya nggak? Enggak, karena dia sama-sama pencuri. Sama-sama pencuri. Kalau Ibu Salina, dia tuduh saya tidak? Kalau saya mungkin dia tuduh sebab Nggak jelas suaranya. jelas. Saya rasa dia menuduh Bapak sebab dia tidak mau orang lain tahu kesalahan dia. Oke, dua cara pandang yang berbeda. Dua cara pandang yang berbeda. Yang pertama adalah dia nggak mau karena sama-sama pencuri. Yang kedua, dia mau menyelamatkan diri dia, merasa diri benar, padahal dia pencuri. Yang benar mana? Yang benar ya ini. Pasti dia nggak akan ngomong karena dia sama-sama pencuri. Kita ini kan orang berdosa. Coba, Ibu Elis, berani nggak bilang, saya ini bukan orang berdosa? Berani nggak bilang? Kita dulu orang yang berdosa, kita orang yang sudah dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan. Betul dong? Nah, kalau kita lihat teman kita lagi salah buat dosa, masa kita tuduh dia sih? Masa kita hakimi dia? Nah, itulah yang dimaksud dengan spirit Farisi tadi. Spirit Farisi ini adalah dia nggak sadar kalau dia sedang berdosa, tapi dia menganggap dirinya benar. Nah, ini yang teman satu lagi tadi yang dibilang si Salina, padahal sama-sama mencuri. Temennya lagi dihakimi, dia malah hakimin lagi. Nah, ini nggak boleh. Bukan berarti, saya bukan sedang mengajar kita kompromi dengan dosa, tapi saya mengajar kita hari ini adalah cara pandang sekarang. Cara pandang kita. Paham nggak sampai sini Bapak Ibu? Bapak Ibu, teman-teman. Paham ya? Paham ya? Nah, di sini harus mengerti. Ya. Nah, kalau kita mengerti ini, maka yang ada apa? Yang terjadi apa? Maka hidup kita ini akan bawa damai. Bukan hanya kepada orang yang seia dengan kita, tapi kita bisa bawa damai kepada orang juga yang nggak suka dengan kita. Dan juga kita bisa bawa damai kepada orang yang kita nggak suka juga. Kadang-kadang kan kita bisa berteman kepada orang yang cuan sama kita. Tapi kalau orang nggak bisa sama kita, ya ngapain? Bukan itu, saudara. Kita harus punya mentality atau spirit sebagai anak Bapak. Ya, nah saya tertarik, saudara, satu buku
yang ditulis oleh Bob Sajian, saudara, Cat and Dog Theology, ya, sama Gerard Robinson ditulis tentang perbedaan karakter kucing dengan anjing, saudara. Ya, ini buku yang saya lagi pesen tapi belum datang, saudara. Tapi saya sudah baca sedikit di internet. Sangat bagus sekali tentang kekristenan masa kini. Tentang kekristenan masa kini. Nanti kalau saya udah datang dan saya sudah baca, siapa mau pinjam silahkan. Saudara, ada satu kalimatnya dibilang begini. Ya. Jika anjing berkata, ini anjing berkata ya, kau memberiku makan, kau memberiku tempat tinggal. Ini sama tuannya ya. Kau mengelusku, kau mengasihiku, kau pasti tuanku. Kau pasti tuanku. Sedangkan kucing berkata begini, kau memberiku makan, sama-sama nih, kau memberiku tempat tinggal, kau mengelusku, kau mengasihiku, kau pasti pelayanku. Nah, beda nggak saudara cara pandangnya? Beda. Anjing, dia dilayani, dia dikasih makan, dia disayang, dia sadar bahwa itu tuannya. Makanya anjing itu setia. Anjing itu setia, tapi kalau kucing, manja. Kucing itu manja. Coba saudara nggak kasih makan kucing. Coba saudara pukul kucing, pasti nggak datang ke rumah saudara. Kucing itu manja. Kucing itu berkata, kau memberiku makan, kau memberiku tempat tinggal, kau mengelus-ngelusku, kau mengasihiku, kau pasti pelayanku. Kau pasti pelayanku. Tapi anjing berkata, kau memberiku makan, kau memberiku tempat tinggal, kau mengelusku, kau mengasihiku, pasti kau tuanku. Beda. Berkat kasih karunia, kita sudah diampuni, kita sudah dibenarkan, dan kita sudah benar-benar mengalami kebaikan anugerah Tuhan. Kita harus sadar bahwa itu anugerah dari Bapa kita, itu Tuhan kita. Betapa dia baik, betapa dia baik. Tapi bagi cara pandang orang yang kedua adalah lain, saudara. Seolah-olah Tuhan perlu dia. Disuruh pelayanan, dikasih tanggung jawab, seolah-olah Tuhan yang perlu dia. Nah, orang model begini, dengan model anjing, dengan model kucing, saudara, ini akan kelihatan buahnya. Ini akan kelihatan buahnya di mana ketika diuji. Makanya sebenarnya dasar apa yang Alkitab kan bilang, kamu akan diuji dan akan kelihatan dasar apa yang kamu pakai. Batu, emas, atau jerami. Itu akan kelihatan. Itu kan bicara tentang sudut pandang. Bicara tentang cara berpikir kamu. Sudut pandang kamu tentang Tuhan itu bagaimana. Melayani kalau bukan sebuah kehormatan, maka kamu akan sulit melayani. Nah, ini perhatikan. Ini perhatikan. Saya sudah mulai masuk kepada poinnya nih sekarang nih. Saudara, seolah-olah orang Farisi tersebut sedang berkata begini, aku lebih baik, aku sudah melakukan, ya sekarang berkati aku dong. Aku nggak salah loh. Berapa banyak orang Kristen bilang begini, aku udah kasih yang terbaik kok buat gereja, aku udah kasih pelayanan kok, aku udah beri ini, sekarang ayo dong, kenapa aku diberi? No. Kita bukan menjadi orang Kristen yang manja, bukan walaupun kita tinggal di kucing, tapi jangan jadi orang Kristen kucing dong. Iya kan? Walaupun tinggal di kucing, jangan jadi orang Kristen kucing dong. Manja. Orang Kristen kucing ini apa? Ini Kristen masa kini, saudara. Ini Kristen masa kini, manja, pengen yang instan. Pokoknya ibadah sekarang, kalau dulu 2 jam ibadah kan biasa tuh. Kalau sekarang ibadah, pengennya mau cepet-cepet 30 menit aja. 30 menit aja.
Makanya sekarang rame tuh di Indonesia tuh ibadah 1 jam. Rame, rame. Kami juga lagi diskusi tuh berapa hari yang lalu. Bagaimana ya kalau gereja kita buat ibadah 1 jam aja ya? Kami pemimpin-pemimpin anak muda ya. Aku kan punya grup yang pastor. Jadi anak-anak muda yang jadi gembala. Kami diskusi tuh. Tapi saya pikir ya, ibadah itu jangan kamu bukan bicara tentang 1-2 jamnya. Kalau mau ibadah cuma setengah jam, mau 1 jam, kalau hatimu nggak di sana ya tetap aja lama. Ini bukan bicara tentang kuantitasnya. Ini bicara kualitasnya. Ibadah itu kualitas. Tapi kalau berkualitas, kamu punya hati, taruh di sana. Jangankan 2 jam, 3 jam, kamu pun akan bisa. Nah, masalahnya di sana, saudara. Nah, ini kan cara pandang sebenarnya. Ini kan cara pandang. Nah, orang Kristen masa kini manja. Sangat manja. Akhirnya, gereja memanjakan jemaatnya. Memfasilitasilah, mengentertainlah. Nggak bisa. Hari ini kamu entertain mereka dengan bagus, itu paling cuma 1 bulan, 2 bulan. Karena kalau entertain, itu nggak akan pernah puas. Tapi kalau kamu bawa mereka berjumpa dengan Bapa, berjumpa dengan Tuhan, dia akan puas. Dan saya bilang, saya akan tetap konsisten. Sebagai gembala, saya akan tetap konsisten mengajak jemaat, bukan kepada perkara dunia, tapi saya akan bawa terus mereka kepada Bapa. Tapi memang nggak populer. Yang begini nggak populer. Yang begini nggak populer. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya tahu, memang untuk ini. Tapi saudara, mari kita belajar. Kalau kita melayani Tuhan, itu anugerah. Itu kehormatan. Ya, puji Tuhan. Nah, ini mentality orang-orang yang ini saudara. Ya, nah inilah gambaran kekristenan saat ini. Dalam kehidupan orang percaya. Tipe anjing dan kucing sama-sama beraktivitas rohani. Seperti berdoa, beribadah, saat teduh, tapi keduanya memiliki motivasi yang berbeda. Miliki motivasi. Nah, motif. Saudara, motivasi kan dari kata motif. Motif. Sekarang saudara ikut Tuhan, motifnya apa? Coba jujur. Apa motifnya? Apa motifnya ikut Tuhan? Kalau saudara masih berpikir untuk saya, saudara tidak akan pernah maksimal akan mengerti kehendak Bapa. Tidak akan pernah maksimal. Berdoa pasti, beribadah pasti, saat teduh pasti, memberi perpuluhan pasti. Tapi sebenarnya motifnya belum benar. Nah, ini yang kita mau tajamkan sekarang. Motif kita sebagai orang Kristen ya. Saya rindu ibu-ibu ini, para wanita-wanita ini, kalian boleh menjadi berkat di tengah-tengah rumah tangga. Berkatnya apa? Ketika kalian menjadi wanita yang rohani, menjadi wanita yang mengerti kehendak Bapa. Sehingga suami kalian dapat lihat, beda ya, istri saya cara beribadahnya motifnya lain. Dia punya standar. Saya beberapa kali bilang sama para wanita di gereja, jangan pernah turunkan standar Anda dengan Tuhan. Di depan keluarga, di depan suami. Jangan pernah turunkan standar kamu. Kamu harus pasang standar. Sampai suami kamu bilang begini, ini wanita benar-benar wanita Allah, wanita ilahi. Tapi kalau kamu turunkan standar kamu ikut apa kata suami kamu. Bukan berarti tidak hormat ya. Tapi kalau bicara tentang prinsip ilahi, kalau itu berhubungan dengan dosa, melanggar firman, melanggar, wah itu saudara harus konsisten, standar, pasang standar. Jangan mau. Karena dengan cara itulah Anda akan menyelamatkan suami Anda. Karena Alkitab katakan ketika engkau hidup saleh, engkau hidup benar, maka engkau akan menyelamatkan suamimu. Mari. Nah, bagaimana itu bisa terjadi kan? Dari cara pandang dulu. Dari motifnya dulu. Nangkep nggak kira-kira saudara? Apa yang kita belajar ini? Nangkep ya? Nah, yang terakhir saudara. Yang terakhir. Ya. Mari kita lihat anjing dan kucing di hadapan tuannya. Atau Tuhan. Anjing. Tuhan, perkenankan saya
untuk menikmati setiap berkat-Mu, untuk menikmati anugerah-Mu. Tuhan, dia benar-benar merasa orang nggak layak, saudara. Saudara ingat, Yesus berkata kepada perempuan Samaria, apa dia bilang? Tidak layak memberikan roti kepada anjing. Wanita Samaria ini bilang apa? Remah-remahnya pun nggak apa-apa. Ngerti ya? Itulah konsep, jangankan roti, remah-remahnya pun nggak apa-apa. Wah, itu konsepnya itu. Kasih karuniamu cukup buat aku. Tuhan, sekalipun aku dipermalukan nggak apa-apa. Aku tahu aku mau berkenan di hadapan-Mu. Aku nggak minta cari perkenanan manusia. Aku cari perkenanan Tuhan. Kadang-kadang saudara, kita melayani, kita ke gereja. Kadang-kadang kan kita diledekin sama teman-teman kan. Oh, itu rohani sekarang ya. Oh, dia sekarang udah kayak pendeta ya. Oh, dia sekarang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan turunkan standar Anda. Kalau saudara berbuat benar dan teman-temanmu meninggalkan engkau, jangan pernah khawatir. Dengar, satu kali mereka akan melihat mana emas, mana jerami. Mereka akan melihat. Saya rindu para wanita-wanita di BCM, wanita-wanita di MDW ini, kalian punya cara pandang yang benar. Iya. Kalau suamimu marah gara-gara kamu cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, jangan turunkan standarmu. Tetap cinta Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Karena dengan cara itu suamimu satu kali akan sadar bahwa kamu adalah wanita ilahi dan dia akan datang sama kamu. Tapi anjing berkata, Tuhan jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Dia tidak pernah memaksa kehendaknya. Dia tidak pernah memaksa keinginannya, tapi mengizinkan kehendak Tuhan yang terjadi. Saya banyak melihat kesaksian kalian ya, jemaat-jemaat, ibu-ibu ya, saya bersyukur melihat kesaksian real yang nyata di dalam kehidupan kalian, di dalam keluarga kalian. Saya banyak melihat bagaimana Tuhan bekerja. Betul-betul. Saya bersyukur. Secara pribadi, saya bersyukur sama Tuhan. Beberapa kali kami berdoa bersama dengan istri, mendoakan. Ketika saya dengar, ini keluarga lagi ngalami struggle ini, kami berdoa ini, kita doa nih, doakan keluarga ini, kita doakan. Dan kami melihat bagaimana pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan atas kalian. Iya. Dengar baik-baik, Tuhan itu baik. Jangan pernah paksa kehendak kita, tapi biar kehendak Tuhan yang terjadi. Yang penting Anda jadi orang benar. Jadi orang benar. Kalau benar, jangan takut. Jangan takut. Apapun yang terjadi pasti ada maksud Tuhan. Untuk memperbesar kapasitas kalian, untuk memperbesar iman kalian. Yang penting jadi orang benar. Tapi kalau Anda dicobai karena Anda salah, bertobat. Itu dia ya. Ketika dicobai, kalau Anda benar, berarti sedang mau diperbesar kapasitasnya. Tapi kalau Anda dicobai karena dosa, karena kesalahan Anda harus bertobat. Gitu. Jangan ketika dicobai makin lari. Ketika dicobai makin jauh. Lalu saudara merasa benar, lagi benar, dicobai malah buat salah. Jangan. Ya. Nah, biar kehendakmu yang jadi. Kucing apa? Nah, kucing itu Tuhan berkatilah saya. Konsepnya terus berkatilah saya. Tuhan jangan permalukanlah saya di depan kawan-kawanku. Janganlah permalu. Wah, pokoknya kucing ini konsepnya menyelamatkan dirinya, menyelamatkan nyawanya. Tuhan jangan lupa janjimu kepadamu. Sampai doa mainnya gini, aku klaim janjimu. Aku klaim janjimu. Bukankah berkat bangsa-bangsa datang kepadaku? Bukankah janjimu berkata kalau aku merenungkan firman-Mu, aku menjadi orang yang berhasil? Aku klaim sekarang janjimu. Aduh, saudara, ya ilah, Tuhan diklaim-klaim. Emangnya Tuhan punya utang? Diklaim-klaim, saudara. Gak boleh ya, jangan ngomong klaim ya. Sama Tuhan, kita harus rendah hati. Oh, tapi kan itu cuma bahasa, pastor. Saya tetap nggak setuju. Kalau cuma bahasa, saya pun nggak setuju, saudara. Karena apa yang keluar dari mulutmu itu yang menentukan cara pandang, cara berpikir Anda. Sangat ditentukan worldview-nya. Tapi kalau worldview Anda adalah seorang hamba, worldview Anda adalah seorang berdosa yang dibenarkan, dilayakkan sama Tuhan. Worldview saudara adalah orang yang nggak layak. Saya ini mendapat kasih karunia. Pasti Anda nggak kurang ajar sama Bapak. Pasti Anda akan tetap setia sama Dia.
Tapi kalau kamu merasa, oh dia kan Tuhan, dia kan apa, lu pasti kurang ajar. Saya mau sebagai bapak buat saudara, mau mendidik kalian menjadi anak yang baik di hadapan Bapak. Menjadi anak yang benar di hadapan Bapak. Setuju, katakan amin. Amin ya. Nah, pertanyaannya sekarang. Terakhir, bagaimana cara berpikir kita tentang Tuhan? Bagaimana cara hidup kita dengan sesama? Mari, ini sangat menentukan integritas kita di hadapan Tuhan maupun juga di hadapan sesama. Kiranya pelajaran, cara pandang, worldview ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Biarlah kita boleh menjadi pribadi yang rendah hati, yang tidak mudah menghakimi, yang tidak menganggap diri kita benar, tapi kita boleh menjadi berkat buat teman-teman kita yang lain. Kalau ada teman kita yang sedang bermasalah, ada teman kita yang sedang berdosa, ada teman kita yang sedang jatuh, ayo tolong mereka. Sama seperti Yesus, sama seperti Tuhan menolong kita. Tolong, karena kita semua orang berdosa. Jangan merasa diri benar, jangan merasa diri sempurna, jangan merasa diri paling layak. Tapi hari ini rendahkan hati saudara. Hidupku ini karena Tuhan. Katakan amin. Kiranya firman ini boleh jadi berkat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.